sesuai yang saya upload ya, pemilik account Vina Teran ya. Gitu. Jadi ya semuanya udah tadi Bang. Ya, jadi hari ini saya dampingi Ruben Onsu untuk melaporkan pemilik akun, ya, pemilik akun Vina.ran, ya. Kita sudah tahu bersama beberapa hari ini bahwa di akun tersebut telah memposting dan transmisikan satu informasi yang tidak benar, ya, mengandung unsur pencemaran nama baik, fitnah, kebohongan, ya, bullying kepada anak di bawah umur. Jadi sudah diberikan kesempatan yang cukup oleh Ruben Onsu kepada pemilik akun itu untuk minta maaf, untuk menghapus, untuk secara gentleman mengakui kesalahannya. Tapi yang dilakukan malah menambah postingan, ya, menambah postingan. Nah, jadi ini kan sepertinya dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu tidak salah, tidak ada kesadaran, sehingga akhirnya Ruben sampai pada satu keputusan untuk melakukan upaya hukum, ya. Hari ini laporan kita sudah diterima, ya. Prosesnya pasti melalui tahap gelar perkara dulu untuk melihat apakah ada unsur, melihat bukti permulaan yang cukup, dan ternyata semua yang kita lakukan, yang kita bawa hari ini sudah dapat diterima, diberikan rekomendasi oleh Dit Cyber, ya, dan kemudian kita bisa buat laporan hari ini. Nah, jadi ini bukti laporannya, rekan-rekan semuanya. Tahan dulu, tahan. Boleh agak ke Abang. Nomor LP-nya nomor STTLP _B _5364 tertanggal hari ini Polda Metro Jaya, ya. Nah, jadi ini ada pasal berlapis, ya. Jadi ada 310, 311 sebagaimana yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pencemaran nama baik dan juga fitnah, ya, karena ada pencemaran dan isinya adalah fitnah. Lalu kita kaitkan dengan pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang Transaksi Elektronik ITE, ya, karena memang cara dia untuk menyebarkan fitnah dan kebohongan itu melalui media sosial, ya. Maka kita kawinkan juga dengan pasal 27 jungto pasal 45, ya, jungto pasal 32. Ya, jadi pasal 32 ini pasal yang paling berat. Ayat 1 itu ancamannya 8 tahun. Ya, karena ini berkaitan dengan berkaitan dengan orang yang mengubah, menambahi, mengurangi satu informasi atau data. Jadi kan dalam postingan itu kan ada rekayasa, ya, terhadap gambar yang diambil, foto putrinya Ruben yang diambil. Jadi ini merupakan tindakan yang merubah, mengurangi, menambah satu data dan kemudian mentransmisikannya ulang, ya, seperti apa yang dia lakukannya. Ini ancamannya 8 tahun penjara. Jadi nggak main-main. Karena pasal 27, pasal 45 itu 3 tahun, ya, 3 tahun. Tapi ini 8 tahun penjara. Kita lapis lagi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 1 jungto pasal 15A dan kemudian pasal 76C jungto pasal 80. Ini ancamannya adalah 3 tahun. Karena apapun juga yang dia bully ini adalah anak yang masih di bawah umur. Jadi pasalnya sangat banyak sekali, ya. Ada pasal 310, 311 KUH pidana. Jadi ada 3 undang-undang nih, KUH pidana, ya. Ada pasal 27 jungto pasal 45 jungto pasal 32 Undang-Undang ITE, ancaman tertinggi 8 tahun. Kemudian dijungkiskan lagi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi artinya ini adalah kejahatan yang serius. Jadi kami sudah serahkan semua bukti-bukti kepada pihak kepolisian, di cyber. Kami berharap bahwa perkara ini cepat ditanganin, pelaku cepat untuk ditangkap, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena ini adalah negara hukum. Artinya dari IP address-nya di cyber kami yakin pasti akan sudah bisa melacaknya, dan kami juga dengan timnya Ruben Onsu sudah juga memberikan bantuan informasi sebatas apa yang kami dapatkan. Tapi pasti pihak kepolisian dalam hal ini di cyber Polda Metro Jaya pasti sudah lebih canggih dalam melakukan hal tersebut, ya. Artinya ini juga peringatan kepada orang-orang yang masih gatal tangannya untuk mencari popularitas dengan melakukan hal-hal yang melawan hukum. Hari ini kita sudah punya satu unit khusus. Ya, dulu kan cyber itu di bawah Krimsus, ya. Tapi sekarang dia sudah berdiri sendiri secara mandiri di cyber. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa ada sikap keseriusan dari pihak kepolisian untuk memberantas kejahatan-kejahatan cyber. Saya kira seperti itu, ya. Bagaimana posting di feed kalau bahwasannya ingin bertemu langsung saat itu sebelum laporan. Mungkin
Tidak ada titik temu atau tidak ada itikat baik mungkin? Jadi dia nggak ada etikat baiknya juga kan, malah dia sengaja dia capture lagi, terus dia posting lagi, terus ya buat saya ya udah cukup gitu, udah cukup. Dan apa? Ada komunikasi bagaimana? Nggak ada. Gimana dulu bisa ngubungi setan kan nggak bisa kan? Ya kan ada caranya lain dia. Memang dia punya. Jadi kalau yang dibilang ini ada dia anak di bawah umur enggak? Bukan. Anak di bawah enggak. Ngarang. Apa? Bukan diduga ibu-ibu dah. Udah bukan diduga lagi ibu-ibu. Ini kan terkait anak sendiri tahu nggak sih kok? Enggak. persoalan ini? Ya insya Allah mudah-mudahan dia nggak baca-baca lagi ya. Cara melindungi Mudah-mudahan. seperti apa? Kan mungkin sudah lumayan besar juga tali Dan yang bisa membaca juga ya udah bermain Membatasi sosmed. sosmed. Nah, untungnya dia punya banyak kegiatan. Setelah dia pulang sekolah dia punya banyak kegiatan dan pegang handphone tuh dia sebentar doang. Nah, biasa dia kalau pegang handphone tuh lebih ke gambar-gambar. Jadi dia kalau buka handphone langsung buat nulis-nulis gitu ya. Jadi dia nggak yang nge-scroll. Mudah-mudahan kan kalau kita tetap menjaga aja itu. Jadi kalau buat saya di sini sangat amat kecewa karena ini ada anak di dalamnya gitu ya. Apalagi dia nge-crop, dia sengaja dengan ngeditnya. Wah, itu udah buat saya ketika saya udah tegur pun dia malah makin sengaja terus kan nantangin setiap orang yang memperingati gitu. Jadi ya saya nggak mau sebenarnya kayak gini-gini ya. Tapi ini udah cara yang menurut saya ya saya ngikutin regulasi yang benar, membuat laporan sehingga nanti pertemuan saya dengan beliau ya biar adanya di pihak kepolisian. artinya sudah tidak ada kemungkinan untuk minta maaf begitu. Oh kalau maaf ya Allah maha pemaaf ya, semuanya kita maafin. Tapi kalau untuk lanjut saya kali ini lanjut. Apapun itu, mau siapapun backgroundnya dia, apapun saya tetap lanjut. Kok tadi Koko Ya. sempat share Onyo marah besar atas. Iyalah. Ya Onyo udah kan kalau lalu kan Onyo nggak main sosial media kayak ini kan sekarang dia udah bisa lihat sendiri. Terus dia bertemu dengan siapapun juga akhirnya ada lingkungannya yang ngebahas ya kan. Dan otomatis lah dia punya ya refleks dia marah pasti. Iya kan? Refleks dia marah. Dan ya saya coba tenangkan dia ketika dia sedang bekerja kan. Dia lagi di luar kota, dia lagi bekerja ya saya tenangkan dia ya. Onyo percaya aja nanti saya selesaikan satu-satu. Ya. Ada dukungan dari Onyo juga untuk membawa ini ke jalur hukum ya, Pak? Iya pasti. Tapi kalau saya di sini saya atas nama ayahnya. Jadi mau ada orang yang ngomong udahlah maafin, udah gini enggak. Pokoknya intinya saya ngikutin kata hati saya gitu. Karena Kenal sama namanya Pinotoan itu yang disebut Ricky itu. kenalin kagak, gue kagak paham. Lihat mukanya gue baru di situ. Tapi kan dia ikut-ikutan komen kan. Ikut-ikutan komen. Ya nanti kan dari cyber kan pasti akan berkembang ya. Pasti ya. Akan berkembang gitu ya. Jadi mungkin ya mungkin beliau Akan dipanggil, akan diminta pertanggungjawaban atas apapun yang disampaikan dalam medsos tersebut kan begitu. Ya, karena beliau sudah sempat komentar soalnya. Iya, gitu. Kalau dilihat dari postingan si siapa Sinaran itu kan banyak tuh di TikTok tuh ya. Ada gejala dia mengalami gangguan jiwa nggak sih? Enggak. Nanti pihak kepolisian lah yang ngomong. Iya. Artinya secara gamblang dia buka ini gitu. Enggak. Saya pastikan enggak, tapi nanti pihak kepolisian lah yang lebih enak menjelaskan ya. Pokoknya Kalau enggak. orang yang mengalami gangguan nggak akan bisa buat orang seperti ini. Yang kepikir lah, pasti orang waras. Patut diduga orang waras. Oh mungkin dibalik sikap wasnya Kokoh seperti sekarang kalau untuk meninggal anak nggak ada kata maaf ya Pak? Enggak ada. Lanjut. Ingin cepat- Ya kalau maaf-maafan nanti enggak itu ya, enggak ada rasa kapok gitu. Tapi kalau kita udah jadi orang tua, tahu rasanya ketika anak lo harus dipermalukan di sosial media, ini jejak digital seumur hidup akan dilihat. Tapi minimal yang dilakukan sama orang tuanya, ya dia akan ngelihat. Jadi ketika dia lagi dihujat, lagi dipermalukan, ada orang tua yang membelanya dia, gitu. Sebelumnya kan kalau Teben membackup sepenuhnya Onyo waktu Ya. dibully. Sekarang Onyo sudah besar, udah bisa ada tanggung jawab dia juga untuk membackup adiknya juga. Iya pasti kalau nggak ada kegiatan dia pasti mau ikut mendampingi. Tapi buat saya gini ini udah urusan orang tua aja. Onyo fokus dengan pekerjaannya. Ya kalau ada apa-apa pasti saya akan cerita ke dia. Cuman kan jiwa anak mudanya dia itu kan masih berkobar-kobar ya. Jadi ketika kita mengambil sebuah keputusan yang bijak belum tentu akan sependapat. Jadi saya rasa dengan dia berempati itu aja udah membuat dia udah kesel. Iya kesel banget karena dia tahu adiknya gitu. Makanya kalau saya bilang saya lewat Bang Minola ya nggak main-main gitu.
udah nggak bang, kalau ini mah nggak, saya serius aja gitu, udah bener-bener. Dan kita tungguin sampai kemarin ya, nggak ada, dia terus menjadi-jadi gitu. Waktu mau bikin laporan ada koordinasi sama bundanya anak-anak? Enggak kan, kalau saya bilang saya berdiri atas nama anak aja gitu. Tadinya sempat nahan-nahan nggak sih kok, mungkin nggak mau ngelaporin? Enggak, gue pakai kalau tentang anak deh. Gue kalau tentang anak ya terutama anak-anak yang bocil itu ya, kelihatannya itu kan masih kecil banget gitu ya. Dia mengerti atau menilai orang lain juga nggak pernah, ya kan, seru-seruan main-mainan aja gitu. Makanya saya bilang saya mah cuman yang saya bisa lakukan untuk membela anak saya ya seperti ini aja gitu. Apalagi anak cewek. Iya, apalagi anak. Iya pasti. Dan rasanya ketika saya kemarin pergi keluar kota sama dia itu rasanya itu udah campur aduk, sedihnya ada di badan, terus tapi kita harus bawa dia ketawa, itu udah campur aduknya udah luar biasa. Tapi kalau kita sedih di mata dia, nanti dia kan Thalia itu berasa orangnya apa? Perasa. Dia perasa gitu. Jadi tanpa lu ngomong apapun dia udah Peka, ya dia peka banget gitu. Dia makanya dia nggak bisa ngucapin ulang tahun. Karena kalau dia ngucapin ulang tahun dari dulu pasti nangis. Misalnya selamat ulang tahun ayah gitu, selamat ulang tahun bunda, pasti dia nangis gitu. Jadi makanya dia dari kecil udah ngerti banget suasana haru buat dia gitu. Mungkin sebagai ayah cinta pertamanya seorang anak perempuan, Ya. di vlognya seperti apa sih untuk Tania dan Thalia itu lebih terbuka sama ayah? Kalau Thalia ya mungkin gaya cara kita dulu beda ya sama anak sekarang gitu. Cuma kalau sama Thalia ya aku biasakan untuk pancing dia dulu sampai dia mau ngomong baru. Nah biasanya saya dapat informasinya dari adiknya tuh Tania. Saya dapatnya dari dia, kan Tania kan ceplas-ceplos tuh ya kan. Jadi taunya dari dia dulu. Oke, terus saya pura-pura nggak dengar, terus dia kode-kodean mata tuh berdua supaya ayahnya nggak tahu. Ntar baru kalau saya lagi berdua sama dia atau dia lagi digendong, nah baru tuh dia cerita. Biasanya Thalia itu mesti berdua baru. Tapi kalau ada yang lain dia enggak. Gitu. Ya. Oke. Makasih teman-teman, makasih semua. Ya, makasih. Kan kepada Udah nggak sampai kan kita ketemu sama Pak Polisi aja deh. Sampai ketemu di sini aja ntar kan kalau kita kayak gitu nggak boleh. Saya pengennya ngikutin regulasi. Pengennya Awas besi. Gimana kok? Pasalnya gede-gede ngikutin puas aja. atau Aku gimana ngerti kok? tuh. Kalau pasal lawyer lah yang tahu. Pokoknya emang minta ke Mbak Minola untuk semaksimalnya atau bagaimana kok? Ada Ya, permintaan diterima gitu. Ya alhamdulillah. Tapi mungkin ada nggak sih maksudnya bagaimanapun keadaannya akan tetap berlanjut ini atau bagaimana? Lanjut. Bagaimanapun keadaannya juga. Iya. Ya, Juga ada prosedur, ada presidennya kan bahwa waktu anaknya masih kecil juga seperti itu kan. Sampai di penjara kan, pidana itu pelaku. Tapi ada kepikiran mungkin ada motif tertentu nggak sih kok dari Nanti kan polisi akan bertemu yang ngembangin. dugaan-dugaan mungkin dari Koko nggak? Enggak ada. Udah saya fokusnya ke si Pina aja. sampai bertemu gitu ya kok ya? Ketemu di pengadilan ya kok? Ibu-ibu ya kok? Apa? Ibu-ibu bukan diduga lagi. Sampai bertemu di pengadilan bilang kok. Sampai Enggak. Ya, enggak menyayangkan udah. Sampai Pokoknya udah sampai ketemu di pengadilan lah. Ya, makasih ya. Thank you ya. Ya. Baik. Oh, ya, sampai ikutan posting artinya dia Iya. juga gergetan banget kayaknya adiknya Iya. bawa-bawa gitu. Iyalah pasti. Makasih ya Mas.